kuasa pengampunan yang memulihkan hubungan persaudaraan. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana jika saudara harus bertemu kembali dengan orang yang pernah saudara sakiti, atau mungkin yang pernah menyakiti hati saudara? Itulah yang dialami oleh Yakub. Ketakutan, rasa bersalah, dan kekhawatiran semua bercampur menjadi satu, saudara. Namun pertemuan itu berakhir tidak seperti yang dibayangkan. Bukan dengan balas dendam, tetapi dengan pelukan. Dari bagian ini, saudara, kita belajar bahwa pengampunan memiliki kuasa untuk memulihkan hubungan yang telah rusak. Mari kita baca Kejadian 33 ayat 1-11. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Nah, saudara, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, pengampunan dimulai dari kerendahan hati di ayat 1-4. Yakub mendekat Esau dengan sikap merendahkan diri, bahkan sujud sampai 7 kali, saudara. Ini bukan sekedar formalitas, tetapi ungkapan hati yang mau berdamai. Dan respon Esau juga luar biasa. Ia berlari, menyambut, memeluk, dan bahkan mencium Yakub. Pengampunan sering dimulai dari keberanian untuk merendahkan diri. Itulah yang juga dikatakan oleh Amsal 15 ayat 1, saudara. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jadi saudara, kerendahan hati membuka jalan bagi pemulihan. Dan yang kedua, pengampunan mengubah hubungan yang rusak di ayat 5-7. Yang dulu penuh kebencian, sekarang menjadi penuh kasih. Yakub memperkenalkan keluarganya, dan mereka semua memberi hormat kepada Esau. Relasi yang dulu rusak itu mulai dipulihkan. Pengampunan bukan hanya menghapus masa lalu, saudara,
tetapi juga membangun kembali hubungan dengan orang lain. Sebagaimana Kolose 3 ayat 13 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Jadi saudara, pengampunan memulihkan apa yang pernah rusak. Dan yang ketiga, pengampunan lahir dari pengalaman menerima kasih Tuhan di ayat 8-11. Yakub berkata bahwa melihat wajah Esau seperti ia melihat wajah Allah. Mengapa saudara? Karena ia merasakan kasih dan penerimaan dari kakaknya Esau. Orang yang telah mengalami kasih Tuhan akan lebih mudah mengampuni. Itulah yang kita juga dapatkan dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita pun juga telah menerima pengampunan yang besar dari Allah. Efesus 4 ayat 32 berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Dengan demikian saudara, kita mengampuni karena kita telah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Saudaraku, dalam hidup mungkin ada relasi yang rusak dalam keluarga, persahabatan, atau mungkin juga dalam pelayanan. Jangan biarkan luka itu terus bertahan. Mulailah dengan kerendahan hati, berani untuk meminta maaf atau juga memberi maaf. Memang saudara, itu tidak mudah, tetapi disitulah kuasa Tuhan bekerja. Ingat saudara, pengampunan bukan berarti melupakan, tetapi memilih untuk tidak membalas. Pemulihan dimulai saat kita memilih untuk mengampuni. Nah saudaraku, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah ada orang yang perlu saudara ampuni saat ini? Apakah saudara mau merendahkan diri untuk memperbaiki hubungan saudara dengan orang lain? Dan apakah saudara juga menyadari bahwa saudara sebenarnya telah lebih dulu diampuni oleh Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang baik, di dalam nama Yesus, ajar kami untuk mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami. Lembutkanlah hati kami ya Bapa, dan pulihkan setiap hubungan yang rusak. Bekerjalah dalam hidup kami melalui kasih. Berkatilah saudaraku yang mendengar firman Tuhan hari ini dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam studinya, bahkan masa depannya pun juga diberkati serta dicukupkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan hati yang mengampuni, relasi yang dipulihkan oleh Tuhan, dan kasih yang nyata di dalam hidup saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan konseling, doa pribadi atau percakapan, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.